Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam lemas lalu sampun buka. Menu kelemas tam jawab salam. Oh betul. Selalu bahasa. Tapi ya insyaallah yang pelungguh sampun wikan bahwasanya hukum mengucap salam itu adalah sunnah atau wajib? Wajib. Sunnah. Sunnah. Sunnah atau wajib? Sunnah menjawab yang hukumnya wajib. Nah, lagu lebih belik pahala sunnah dan sak wajib pilih sak niki je. Sak kedua, tahun selebih belik pahala sunnah ketimbang sak wajib adalah berwudu sak nikmat tama waktu sembahyang. Lamun wah ngebang, lamun wah azan, wajib yang pelungguh berwudu kembit ayat gawe sembah. Indin sah sembahyang kalau dia berdua wudu. Nah, lagu alat di kitab lemak kejelasan tentang fadilah dengan sak genem berwudu sandeman tama waktu sembahyang. Niki hukumnya sunnah. Lamun wah tama waktu jak hukum tiang pelungguh berwudu adalah wajib. Pira wah baru? Dua. Sak terakhir saya sebutan deseke tahun selebih belik pahala sunnah ketimbang sak wajib adalah sahur utang sak ndikman datang tempon girang berutang demen berutang paran jak batur mujur doang kena berutang ternyata le kabar pada nenda lagu mulayan taterup aneh kelaik merup aran diwah berutang teh darak tiang baik timan meniru berduit utang nenda mulayan taterup lagu mudah-mudahan sak ndik belik isi utang. Beda mana berutang kan cenyaur? Hah? Berutang. Oh, udah menahan berutang duitnya. Nah, lagu lamun bau dalam Al-Qur'an itu mengatakan fa iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Lamun bau cara tiak saling hutang piutang niki adalah yat piaan tempo, yat piaan batas waktu. Contoh umpama ina icuk berutang, ara ina icuk tu? Ara? Borong menu warisilin bare. Ina ni Oh, borong menu jak kandang, borong kadu ina ada. Umpama ina kangkung berutang, darah ina kangkung jaga. Selasa ke selapu nara. Umpama ina awahane berutang, yak singgah kepeng dalam tempo sebulan. Lamun wah nyampe sebulan, wajib ke sahur. Ia batas sana. Lagu lamun dek mana aja, nah niki sahukumnya sunnah. Lebih belik pahala sunnah ketimbang sakwa wajib. Sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun marak nike kekerah nyak monyan tam kanduk manuk buka baru ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wallazi waffaqa man syaa'a min ibadihi li ada'i afdalit ta'at waqtisa bi akmalis sa'adat asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita semua, akhina fillah
Adinda Al-Mukarram Al-Ustadz Khatam Zamzami hafizahullah ta'ala wa atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Kita doakan beliau mudah-mudahan tekican tetap sehat walafiat. Amin. Napiruan hajat, cita-cita baik beliau khusus dalam memperjuangkan yang pelungguh yang ada di napiaran ini kabar. Mudah-mudahanlah beliau napiruan hajat, niat baik beliau mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz wal ustazat, para dani-dani kados, santri-santriwati, singkatnya ina amak tiang, adik kakak, singkatnya hadirin hadirat, yang mudah-mudahanlah langkah kaki tiang pelunggut menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai tambahan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tiang melanjutkan ke mukaddimah, pertama mari kita senantiasa menghadiahkan bacaan Fatihah dulu kepada orang tua kita, guru tiang pelungguh Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Syafi'i Kamal. Kita doakan beliau mudah-mudahanlah di bulan yang sangat agung ini, bulan yang sangat mulia ini, bahkan segala perjuangan beliau, pahala mengajar beliau, pahala haji, mengajar, baca kitab dan lain sebagainya, mudah-mudahanlah itu semua yang membuat kubur beliau dijadikan sebagai taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ambal bau dalam kubur, selamat dalam kubur, dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat bisa berkumpul dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, sebagai hamba Allah, mari kita bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahanlah kelak kita semua di hari kiamat memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehat pelungguh? Sehat. Ibu-ibu sehat? Lancar puasa moneh? Alhamdulillah. Tekian pelungguh alhamdulillah masih tekican sehat walafiat. Alhamdulillah. Makin si penuh dengan kurang sehat, bahkan penuh muddaid dengan meninggal dunia. Beberapa bulan, memang bulan-bulan ini kinggih mari isi tiang sak baru penuh keluarga sak sakit, macam model penyakit-penyakit niki, mau tiang pelungguh jakbit sehat wal afiat, malik tahu isi beribadah kepada Allah Subhanahu, wajib tiang pelungguh bersyukur angka. Niki merupakan kebiasaan baik tiang pelungguh yang dulu diawali oleh guru kita. InsyaAllah pahala ngaji semakin niki akan kembali kepada orang tua kita, ayahanda kita, guru kita semua. Pahala mengaji pelungguh di tempat niki karena beliau yang memulai dulu. Maka dari awal acara ini sampai akhirnya nanti, pahalanya akan mengalir kepada beliau. Ilmun yantafi'u bih. Inilah ilmu beliau. Yang sangat berterima kasih kepada Adinda Ustaz Khatam Zamzami, karena dengan adanya beliaulah kami bisa kembali bersilaturahmi di tempat yang niki. Karena memang dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapa yang ingin berziarah kepada orang tuanya yang telah mati, fal yasil ikhwana abihi, maka hendaklah dia bersilaturahmi kepada saudara-saudara daripada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Maka dalam konteks ini akhina fillah mempraktikkan hadis yang tadi. Beliau datang ke rumah, beliau datang ke rumah-rumah tuan guru yang lain dengan harapan apa? Menyambung persaudaraan yang telah diikat dulu, yang telah dibuat dulu oleh orang tua beliau. Mudah-mudahanlah beliau sekeluarga, ummi kita, semua keluarga di sini yang pelungguh, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
macam model dengan sakit, macam model dengan mati. Sehingga Sayyidina Umar suatu hari pernah beliau mengatakan, kullu yaumin yuqalu fihi mata fulanun wa mata fulanun. Sering setiap hari itu kita dengar, kata beliau, mata fulanun, telah mati si fulan, telah mati si B, A dan lain sebagainya. Wala buddha fi kulli yaumin mata Umaru. Dan pada saatnya nanti pun, kata Sayyidina Umar, saya Umar ini pun pasti akan meninggal dunia. Tiang pelungguh ayat mati kira-kira? Atau arak yang dek mati ruwe? Et mati apa ndek? Siap mati? Sila menu. Mudah-mudahan tekican umur sak panjang. Saya jaga lema de tahu. Arak sak mati kecelap lek mujur ayahanda bapak. Mungkin sempat pelungguh dengar. Nyangken mandi asar-asar seorang santri eleh mati. Arak sak mati tabrakan. Arak sak mati dinggi. Napi bahasa dinggi le kabar. Tenge. Biaran dinggi. Cekat nyontohan. Kembe dinggi nika botol arak le kento. Nyangken kembe nu. Ndenge nam. Nyangken main dum tergantung. Kerek mati. Macam ruan penyebab dengan mati. Bahkan arak supu cerita dengan yang kemancing mati. Arak dengan mati mancing sambil ngudutkan cerita. Mancing sambil ngudut. Mai pengut tiang ngudut masih. Ini tersinggung terusan rukuk. Nyangken ngudut sambil mancing ngemot. Demin terponot mun sentak morot gerik rukun mati. Saya mati. Rukuk. Macam-macam penyebab dengan tapi insyaallah banyak juga satu sisi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Jika arak selakian isi ruan ke dina aran Arjuna leman awang. Ia jemput juk ke bujur baru. Di tengah perjalanan kita bicara sama Nanda Nike. Arak layak leman awang, batur sekolah sahabat si beliau endah. Berembe cerita jelo Jumat nia jari imam, jelo Jumat nia jari khotib, di sujud terakhir dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Artinya apa? Ini menggambarkan yang namanya kematian itu tidak pernah memandang keadaan kita. Eyak toa, eyak bajang, eyak nikman merari, eyak sauah merari, pasti doang eyak Yang pada intinya mudah-mudahanlah kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang kita harapkan. Selanjutnya masalah niat. Niat puasa yang bahas sekedi mubarak kaitan kan bab madrasah. Aran majelis kasolah. Napi aran majelis Baitur Rahim. Napi kenan Baitur Rahim. Baitun rumah, Rahim kasih sayang. Masya Allah. Solah al-ismu yadullu alal musamma. Masih ingat kira-kira rukun puasa? Berduin apa ndik rukun puasa ni kan? Berduin kan? Jaga bahasa Melayu makam ragu. Lupa-lupa ingat. Berduin apa ndik rukun puasa ni kan? Nenek kan insyaallah berduin apa ndik? Berduin rukun puasa. Pira rukun? Hah? Saya tahu berjawab. Kanggo mohon berjulu mungkin. Hak pilih lah aku ndik jawab. Ndik kan berjawab bahasa. Pira rukun puasa nunasan? Sang dua atau sang telu? Di dalam kitab ada mengatakan 3, ada mengatakan 2. Di kitab Takriratus Sadidah itu mengatakan arkanus saumi isnani. Rukun puasa itu ada 2. Sak pertama niat. Sak kedua tarku mufattirin, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Napi unin niat puasa masih mengingat? Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum
tu wa bika aman. Akan tu lain. Menu minuam kena Allah malaka sumtu. Lupa dan iya doa buka puasa sabaru ni ke. Nabi siapa niat puasa? Nawaitu maghadin an ada ipar zihis sanati lillahi ta'ala. Nah, searan niat bulan puasa ni ke ampura. Dalam kitab itu mengatakan patajibun niyatu, wajib tiang pelungguh berniat. Karena niat inilah yang membedakan antara adat dengan ibadah. Maka tiang pelungguh bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad kalau enggak salah itu mengatakan wajib berniat itu adalah fi kulli lailatin, setiap malam. Dan bau puasa misalnya malam keselain nanem niatan bau na pendek. Bau. Kenapa? Karena searan ibadah puasa sak bilang jelo niki adalah ibadatun mustaqillatun. Napi kenan ibadatun mustaqillah, ibadah yang bersifat menyendiri. Umpamana, ambil contohan ibadatun mustaqillah, sembayang zuhur saleh ma'aru ndin cukup isi teniatan sembayang zuhur sak mungkin. Lema arum jak puasa, uli lema arum jak sembayang, uli lema arum berniat. Kan marak niki model. Demikian juga puasa nike. Puasa saya gawe elek jelo ke 25, maka diniatkan di malam yang ke-25. Dan cukup si niat sekali niki. Nah, makanya dalam kitab mengatakan wa aqalluha ai sekurang-kurang niat sebenar ayat ini cukup tiang pelungguh berniat kena nawaitu sauma ghadin atau nawaitu sauma ramadhana. Aku berniat puasa lema aru. Aku berniat puasa Ramadan lema aru. Ya kena sak baru niki. Lagu alhamdulillah tiang pelungguh berkat adanya guru besar kita ayahanda Tuan Guru Syafi'i Kamal, beliau ajarkan tiang pelungguh yang niat yang begitu lengkap. Niat sambil niat sakena nawaitu sauma ghadin an ada ipar di syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Hukum berniat kadu sak belo baru niki hukumnya adalah sunnah. Sekurang-kurangnya saonek nike. Lagu umbi sak lengkap sak tiang pelungguh kadu yang menambahkan dengan lapas an ada ipardi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya biasa mengadu nike? Ya na pendek. Nah, Nabi manfaatan niat pelungguh yang menyertakan, yang mengatakan saya puasa besok untuk menunaikan juga adalah ibadah puasa sebulan penuh. Niki hukumnya sunnah tapi memiliki dua faedah. Wa fihi faidatani. Niat sak sempurna sak baru nika memiliki dua faedah. B faedah sak pertama adalah sihhatu saumi yaumin nasiya tabyitan niyati fihi. Asah puasa tiang pelungguh lamun muah berniat elek malam pertama kena aku puasa lema aru an ada ipar di syahri ramadhana. Pelungguh tambah mengatakan menunaikan ibadah puasa sebulan penuh, ya kadung berniat elek malam pertama, maka faedah pertamanya adalah lemak tiang pelungguh. Lamun tekican umpamen lupa berniat elek malam sak kelima, nah maka keadaan pelungguh yang lupa berniat di malam kelima itu bisa tercukupi dengan niat pelungguh yang mengatakan sebulan penuh. Paham dah? Umpama mungkin mau puasa 15, mai lalu entar tadarusan, mai lalu kita satu buka sinak kaken selalah meriap sambil ngerumun jaga. Wallahu a'lam. Lagu yang penting mai kandun. Kan marah niki.
Saking mai kando, mai lalu penedang keliwatan subuh tahun meleh. Contoh, Dek Nuah berniat, lupalah dia berniat di malam yang ke-15, maka keadaan yang lupa di malam ke-15 itu bisa tercukupi dengan niat di malam pertama yang mengatakan an ada ipar di syahri Ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Paham dah? Nah, napi faedah sak kedua, bahasan ulama dalam kitab Takrir Nikah karangan Habib Zain bin Samit, bahasan beliau faedah kedua daripada niat yang menyertakan 1 bulan penuh itu adalah akhazahul ajra kamilan law mata qabla tamamis syahri. Dia itu tetap diberikan pahala sebulan penuh, sempurna sebulan penuh, sekalipun dia mati sebelum selesai melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Searan aja dek tahu badai-badai. Umpama mau puasa 20, pira sisa na 10. Pas lek malam sak ke-20, maka makan terduduk nyaur, ternyata dia sudah inna lillahi wa inna, meninggallah dia di malam yang ke-20. Bau nak puasa lek malam ke-21. Bau nak pendek. Itulah dulu burung kayak mati ni bau. Dan ini matilah dia di malam yang ke-20, tapi bagaimana gambaran ganjaran dari Allah? Tetap Allah Subhanahu wa taala akhazahul ajra. Dia tetap diberikan pahala sebulan penuh sekalipun dia dapat puasa hanya 20 hari. Gara-gara napi, gara-gara niat pertama layak mengatakan an ada ipar di syahri Ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Paham tak? Napi faedah pertama baru mewakili kelupaan. Terus yang kedua ongkol atau ompol? Ompol paun pahala sebulan penuh lamun mati. Melem marak nikah. Mudahan sabung pul puasa dulu jemati malik bedait ken lemak kanca bulan suci Ramadan yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Senang pelungguh berdaitkan bulan puasa? Senang tak pendek? Cemoh tak pendek? Cemoh tiang bikin cemoh kena. Kemarin si tiang sabaru dengan adanya beliaulah kami bisa bersilaturahmi ke tempat niki. Dalam hadis itu mengatakan sai sak milih panjang umur dan mudah rezekinya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Alhamdulillah makin tiang sangat senang, sangat cemoh. Mau ke niki tok buka dah baru. Buka si kurma, buka si es. Tiang doakanlah yang memberikan kami berbuka puasa tadi, beliau sekeluarga, mudah-mudahan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita sekedik. Tiang aliyah 6 tahun, sanawiyah mondok tiang masih marabi jajarin searah lek niki. Perlu searan mondok belajar ilmu. Tiang 6 tahun mondok sanawiyah aliyah, leman kelas sekek sanawiyah, masak sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri. Ya, selapu sendiri. Sampai Mekah 4 tahun di Mekah. Syarat sekolah ya, milit bagusan niat tulus lillahi ta'ala. Nah, singkat cerita, yak sambung jok silaturahmi sabaru. Oleh Kleman Mekah, alhamdulillah arak baik sak kancet silaturahmi, saling lai, saling tahu. Ternyata tiang dik bade-bade. Salah supuk sak kancet silaturahmi niki adalah dengan sak berjual, dengan sak begawian elek napiara nanau bensin nika. Pertamina mujur kawan begawian. Gara-gara silaturahmi sak terjadi, tiang demek isi minyak elek Pertamina mujur, alhamdulillah tetap mau gratis. Ndik saya tetap lalu. Mau gratis sampai 2-3 kali kakanda. Mukbaran
terima ambil kepeng kembik paman, ondek ke bahasa. Tunas doa bayar di tuan bahasa. Onggih muk doa. Mudahan panjang umur, mudahan kekecan murah rezeki. Sampai 2-3 kali lagu yang siminya sing gratis-gratis luntu. Berkat silaturahmi. Kat yang pelunggum searah elek kabar, lema arulat, lamun liwat yang pelunggum elek Pertamina Mojor, lamun mele gratis pihak aran jari azimah. Nyampe pelunggum lema elek Pertamina Mojor, napi basem tu Haji Zainul, Haji Zainul, Haji Zainul basem 3 kali, berkat la ilaha illallah basem, insyaallah langsung kesuruh mayah ya. Burung gratis. Kembik mi mayah sehingga sandi wah silaturahmi. Marak nikilah gambaran faedah searan silaturahmi. Katiang ke tempat niki tabarukan juga kepada ayahanda yang pun sudah lama kenal sama beliau. Banyak hal-hal positif yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat beliau. Kemudian beliau kami kenal sangatlah tekun ya. Sangat tekun belajar, sangat tekun maca dan lain sebagainya. Niki yang perlu dicontohkan sama bidadari saat sekolah. Sehingga jaranglah orang akan bisa pintar kalau dia lupa dari yang namanya membaca. Maka bidadari saat sekolah niki bagus-bagus dan belajar, ikutilah langkah-langkah kaki beliau yang senantiasa di masa hayat beliau itu, beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Nah, kaitannya dengan itu yang terakhir, saya ingat sewaktu ada 20 menit ya. Karim pira menit ruan dia? Ane wah jam 20.21. Bau ngerombok sekedik? Bau. Deman ngereneng tomat. Deman panas tongkel. Kaitan sekedik jok keadaan almarhum. Niki sebagai motivasi juga jok tiang pelungguh sak jari dengan roa. Tiang pelungguh sak berdui biji jari. Mengingatkan kita kepada sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Hisam Al-Burhani pasangan beliau. Beliau bercerita dulu di Damaskus, wikan maran Damaskus. Wikan maran Damaskus. Niki kabar jog daya atau jog ba, dia rana makus laun tun. Arah elek Damaskus terkenal sebuah kuburan yang dimana pada kuburan itu banyak para wali Allah yang dimakamkan di perkuburan tersebut. Sampailah pada saatnya ada seorang pekerja, dia adalah pekerjaannya adalah al-huffar. Napi kenen al-huffar niki tukang gali kubur. Ia jadi pegawaian. Wah umur sampai 40-an tahun. Ia umur dengan niki. Tapi Masya Allah niat belajarnya ada. Singkat cerita, pada suatu hari datanglah seorang wanita, seorang perempuan yang melapor kepada al-huffar ini, kepada sang penggali kubur ini. Apa yang terjadi? Oh, wahai al-huffar, wahai tukang gali kubur, tolong buatkan saya satu kuburan karena saya memiliki keluarga yang meninggal dunia. Akhirnya iya benarlah, digalilah kubur itu. Digali, dibawalah jenazah yang ada. Diminta kuluk jenazah nike. Tatkala jenazah itu mau ditaruh di dalam kubur itu, kemudian al-huffar ini, tukang gali kubur ini, dia itu melihat sesuatu yang ajaib di dalam kubur tersebut. Apakah yang dilihat? Dia melihat tatkala menaruh jenazah yang tadi ini, kuburnya itu tiba-tiba bersinar. Kuburnya itu tiba-tiba terang benderang, seakan-akan kubur itu berubah menjadi raudhatan min riyadil jinan. Seakan-akan kuburan itu berubah menjadi taman daripada taman-taman syurga. Akhirnya dia pingsan karena melihat kubur itu berubah menjadi bercahaya. Kemudian datang 2 orang pakai kuda, menggunakan pakaian putih yang sangat putih luar biasa. Dia bawa jenazah itu. Akhirnya dia pingsan, dinaikkanlah dia. Selesai perkuburan, kemudian dia ditanya, kenapa engkau pingsan?
Dia pun menjawab mengatakan, ra'aitu syai'an ajaba. Saya pingsan karena saya melihat sesuatu yang sangat ajaib di dalam kubur itu. Apakah yang engkau lihat? Dia menjawab mengatakan, saya lihat kubur itu berubah menjadi taman-taman surga. Dia bercahaya sangat terang benderang dan jenazah itu dibawa oleh 2 orang. Inilah yang membuat saya pingsan. Dan yang bisa melihat hal itu hanya penggali kubur yang tadi. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beberapa bulan kemudian, kembalilah sang ibu yang tadi, orang tua yang tadi, kembali kepada Al-Huppar ini dan menyuruh kembali mengatakan, wahai Al-Huppar, tolong buatkan saya kuburan satu lagi karena saya memiliki keluarga yang meninggal dunia. Ya benar, digalilah kubur kembali. Sama kejadiannya, tatkala jenazah itu mau ditaruh di dalam kubur, sama kejadiannya, kubur itu terang benderang, bercahaya kembali seperti halnya taman daripada taman-taman surga. Kemudian dibawa lagi sama 2 orang memakai kuda. Tapi bedanya apa? Lamun onek sak pertama dia pingsan, di yang kedua ini dia tidak pingsan. Kembek wah dait lai onin. Ndek lagar, ndek para. Tapi yang membuat dia penasaran adalah kira-kira apakah penyebab sehingga kubur yang 2 ini berubah menjadi taman-taman surga? Ia sin penasaran. Akhirnya selesai pemakaman, dia pun lari mengejar sang ibu yang tadi dan bertanya mengatakan, wahai sang ibu, engkau dari mana? Oh, dia pun menjawab mengatakan, oh saya dari sini, dari sini, dari sini. Kenapa engkau bertanya? Kemudian Al-Huppar itu menjawab mengatakan, saya mau bertanya, siapakah yang mati ini? Oh, ibu itu menjawab mengatakan, yang mati ini adalah anak saya kedua-duanya. Anak duluan mati ketimbang dengan toa. Ini marah menu? Ini. Anaknya yang duluan mati. Kemudian apa yang ditanyakan? Kalau begitu wahai ibu, tolong ceritakan saya, apa pekerjaan daripada anakmu yang 2 ini? Yo, kenapa engkau bertanya begitu? Jujurlah wahai sang ibu, saat saya menaruh anakmu yang 2 ini di dalam kuburnya, saya lihat kubur mereka berdua itu yataghayyaru, berubah seakan-akan menjadi raudatan min riyadil jinan, berubah menjadi taman-taman surga. Barulah sang ibu itu menjawab, mungkin inilah yang memotivasi almarhum untuk mengadakan pengajian pada malam nikah. Andit senang ngaji, cemoh ngaji dan lain sebagainya. Maka sang ibu itu pun menjawab mengatakan, ketahuilah, anak saya yang pertama itu yang meninggal dunia itu, dia bukan seorang presiden, dia bukan seorang insinyur, dia bukan seorang pejabat, tapi dia adalah talibul ilmi. Dia adalah anak saya yang menuntut ilmu. Tiang pelungguh biji jari searah elek makin. Begitulah Allah nampakkan fadilah kelebihan daripada orang-orang yang menuntut. Tiang pelungguh tak segenem ngaji malam ni ke. Mau ndak baik malas-malas. Siap nendek malas? No, ndak baik malas-malas. Tetap usahakan diri hadir, tanamkan dalam niat untuk bisa tetap hadir istiqomah di majelis tiang pelungguh niki. Barulah yang kedua, sang ibu itu menjawab mengatakan, anak saya yang pertama adalah seorang penuntut ilmu, adapun yang kedua, dia bukan seorang yang menuntut ilmu. Dia bukan seorang guru, dia bukan seorang pejabat, akan tetapi anak saya yang satu ini adalah dia sebatas jari tukang kayu, dia sebatas jari tukang tembok, dia sebatas sebagai seorang petani, akan tetapi hasil taniannya, hasil garapannya, hasil sebagawian jari tukang, badung kayu, nembok dan lain sebagainya, itulah yang dia pakai untuk membiayai adiknya yang menuntut ilmu.
Artinya apa? Allah kembali nampakkan bagaimana besar pahala orang yang memberikan tenaga, orang yang membantu, orang yang menuntut ilmu. Hendak enjak jari pelajar ni, lagu apa jari? Dia sebatas sebagai seorang kakak, akan tetapi aktif membantu adiknya yang belajar agama. Dek jari napi-napi, dia sebatas pegawaian lek pawon, dia sebatas seorang petani, orang tuanya orang petani, akan tetapi hasil taninya itu dia pakai untuk membiayai anaknya yang lagi belajar agama. Tiang pelungguh dah, sak jari dengan toa, serahan bija jari mondok, pesekolah bija jari melek madrasah niki, supaya bija jari tiang pelungguh niki kelak bisa menjadi anak yang bermanfaat. Bukan sebatas bermanfaat tatkala pelungguh di atas dunia, tapi selebihnya adalah bisa bermanfaat setelah pelungguh meninggal dunia. Ambil contoh, alhamdulillah, akhina fillah, beliau mencontohi hal itu sekarang. Tatkala orang tua sudah tidak ada, beliau berusaha semaksimal mungkin melanjutkan aktivitas orang tua. Beliau berusaha bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua beliau. Maka tiang pelungguh searah lek kabar wajib bersyukur, wajib berterima kasih, wajib kangen beliau, dan mari sama-sama mendukung, membantu segala aktivitas yang dibuat oleh beliau di pondok pesantren tiang pelungguh niki. Siap membantu? Siap? Siap mendukung? No, cemoh berdua bija jari? Senang berdua bija jari? Beda mana senang, embe senang berdua bija jari atau pihak bija jari? Dua-dua. Kelelah pihak bija jari, kelelah merawat bija jari, maka mari sama-sama lepas bija jari, ke sekolah bija jari, milik tempat niki marak baru ruang gambaran padilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi mari kita berniat bersama, mudah-mudahan dengan hadirnya tiang pelungguh mengaji di tempat niki, mengaji di majelis niki, tarawih di masjid niki, mudah-mudahan dengan itu semua kelak kubur kita semua dijadikan sebagai raudhatan min riyadil jinan, sehingga kita semua kelak bahagia dalam kubur, senang dalam kubur, dan yang terakhir mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, kurang lebih yang mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Kalau ada canda tawa yang berlebihan, salah khilaf, mungkin itu semuanya datang dari tiang pribadi. Dan kalau ada yang benar, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.